Halo bosku, kembali lagi dengan saya Aris Legasi AKP yang akan membawakan alur cerita film yang berjudul Central Intelligence yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Rawson Marsaluber dan dibintangi oleh Kevin Hart dan Dwayne Johnson atau Delo. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia CIA yang berusaha untuk mencegah musuh negaranya membocorkan informasi rahasia yang dicuri. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subrek-nya dulu bosku. Tanpa berlama-lama, banyak cincong dan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oke. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria gendut yang bernama Robbie Riddick sedang mandi dan menari dengan asiknya. Sementara lagi asik-asiknya, tiba-tiba segerombolan siswa lain datang lalu mengerjainya. Di sisi lain sekolah, di sebuah aula basket sedang diadakan acara perpisahan dan pemberian penghargaan kepada siswa teladan dan terpopuler. Dan yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kelvin yang mempunyai julukan The Golden Jet atau Emas Jet Emas. Saking senangnya dia pun melakukan aksi jungkir balik yang membuat semua orang di sana bersorak-sorai. Lalu Kelvin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang dan terutama kepada pacarnya yaitu Maggie Johnson. Lalu melanjutkan dengan pidato kata-kata motivasinya kepada semua orang. Sementara lagi asik menyampaikan pidatonya, tiba-tiba That's William! Check out my Robbie yang tanpa mengenakan pakaian sedikit pun dilempar ke dalam yang membuat semua orang di sana menertawakannya. Sementara Kelvin di sini yang merasa kasihan memberikan jaketnya kepada Robbie. Lalu Robbie pun pergi dengan rasa yang sangat malu dari sana. Scene pun berpindah 20 tahun kemudian, di mana Kelvin yang dulunya murid terbaik dan terpopuler sekarang hanyalah seorang pegawai biasa yang berbanding terbalik dengan dirinya yang dulu. Kemudian salah satu teman Kelvin datang dan mengejeknya dikarenakan teman sekantornya bahkan juniornya lebih dulu mendapatkan promosi kenaikan pangkat dibanding Kelvin itu sendiri. Yang notabene-nya Kelvin jauh lebih lama bekerja di tempat ini, bahkan sempat menjadi tutor dari juniornya tersebut. Kemudian di saat makan siang, pacar Kelvin datang dan mengajaknya ke acara reunian sekolahnya dulu. I just don't want to go. Calvin, it's our 20-year high school reunion. Hey, Calvin, what are you doing now? I'm an accountant. An accountant, really? Namun Kelvin menolak karena merasa malu dengan pekerjaannya saat ini. Di saat selesai makan siang, Kelvin pun balik ke kantornya. Di depan komputer, Kelvin dapat undangan ke acara reunian, namun dia menolaknya. Lalu kemudian muncul notifikasi permintaan pertemanan dari Bob Stone, yang ternyata dia adalah Robbie Riddick, temannya yang dipermalukan di sekolah dulu. Shit. Robbie Riddick? Nah, sekarang kita panggil Robbie jadi Bob aja bosku ya. Kemudian Bob mengajaknya bertemu. Anjay. Di saat bertemu, Kelvin pun terkejut melihat penampilan Bob yang dulu berbeda 180 derajat dengan sekarang. Yang dulunya gembrong, sekarang berotot. God, man, look at you. You lost like 200 pounds. Oh my God, you look great. No, you look... Di saat Bob mengambil minuman, Kelvin digangguin oleh sekelompok orang. Bro, are you seriously gonna go there, bro? Lalu kemudian Bob datang dan menghajar satu persatu. Lagi-lagi di sini, Kelvin dibuat terkejut karena hanya beberapa pukulan semua musuhnya pada tumbang. Lalu Bob mengantar Kelvin pulang. That was definitely a first. Sesampainya di rumah, Bob meminta bantuan kepada Kelvin untuk mengecek transaksi rekening miliknya karena menurut Bob belakangan ini dia bermasalah dengan pembayaran gajinya setelah dia dipecat. Dan Kelvin pun dengan senang hati membantunya. Having this problem with my payroll account. Bob. Whoa! No, shh, Bob, you gotta keep your voice. Di saat Kelvin mengecek, bukannya menemukan milik Bob, malah menemukan sebuah transaksi internasional yang bernilai jutaan dolar di situs pelelangan yang akan berakhir besok harinya. Namun, tiba-tiba situs tersebut mengeluarkan peringatan bahwa pengguna yang tidak terdaftar terdeteksi. Whoa, what the hell?
Why? Kemudian Bob menumpahkan minuman ke laptop Kelvin yang membuat laptopnya rusak. Lalu Bob meminta Kelvin untuk melanjutkannya besok dan meminta untuk menginap di rumahnya. Kelvin pun menyetujuinya. Keesokan paginya Kelvin terkejut karena tempat tidur Bob begitu berantakan. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi yang ternyata Kelvin didatangi oleh beberapa agen rahasia CIA yang dipimpin oleh Pamela Harris yang sedang mencari Bob. Tanpa berpikir panjang, Kelvin pun mengatakan bahwa Bob ada di dalam. Yeah, he's on my couch sleeping. Sesampainya di dalam, tempatnya sudah bersih seketika dan Bob pun menghilang. Lalu agen Harris menjelaskan kepada Kelvin bahwa Bob merupakan buronan karena melakukan pembunuhan dan pengkhianatan serta memegang rahasia negara yang akan dijual ke musuh yang bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Jet is wanted for murder and treason, and is presently models placed somewhere between World War III and outright Armageddon. Lalu agen Harris meminta untuk memberitahukan semua tentang Bob yang diketahui Kelvin. Namun, Kelvin menyangkal semuanya dan mengatakan bahwa saya tidak berteman dengannya. Kemudian agen Harris membawa Kelvin ke tempat Kelvin bekerja untuk dijadikan umpan agar Bob bisa datang menemuinya. Sesaat kemudian Kelvin menerima telepon dari Bob dan Bob mengatakan butuh bantuan saat ini karena sedang mengalami masalah yang sangat besar dan sudah berada di tangga 2 lantai di bawahnya. Setelah agen Harris mengetahuinya, dia pun mengumpulkan semua agen untuk menangkap Bob dan menuju ke bawah. He's in the stairwell, 2 flights down. As long as Bob Stone's in the building, no one's safe. Get back in your office now! Saat Kelvin masuk ke kantornya lagi, ternyata Bob sudah berada di dalam yang membuat Kelvin kaget terheran-heran. Lalu Bob mengeluarkan senjata yang membuat Kelvin panik dan lari keluar. Sesaat kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi. He's in there! Bob's in there! He's got a hostage! Di saat Bob terpojok, alarm kebakaran pun berbunyi. Lalu Bob dan Kelvin melompat keluar jendela dan kabur. Di dalam mobil, Bob menjelaskan bahwa 3 minggu yang lalu salah satu musuh negara yang bernama Luwak Hitam mencuri kunci enkripsi seluruh program mata-mata Amerika yang akan dijual pada situs lelang yang ada di komputer Kelvin semalam. Itu sebabnya saat ini Bob datang ke kantor Kelvin untuk meminta bantuannya. Namun lagi-lagi Kelvin tidak ingin membantu Bob. Kemudian Bob berhenti di sebuah gudang untuk melepas GPS yang ada di mobilnya. Di sini Bob mengatakan bahwa agen Harris ingin menjebaknya atas pembunuhan rekan timnya yaitu Phil. Namun pembunuh Phil sebenarnya bukanlah Bob, melainkan si Luwak Hitam. Di saat asik berbincang, tiba-tiba pengendara motor datang menembakinya. Lalu Kelvin mengambil kesempatan kabur dari sana menggunakan motor itu. Setelah berhasil kabur dari sana, Kelvin menelpon istrinya untuk bertemu di tempat dokter Dan. Lalu agen Harris tiba dan menangkap Kelvin. Di sini agen Harris kembali menegaskan bahwa Bob yang membunuh Phil dan mencuri kode-kode tersebut. Lalu agen Harris memberi sebuah alat pelacak kepada Kelvin. Jika suatu saat nanti ketemu dengan Bob, segera tekan tombol ini agar kami bisa menangkapnya. Kemudian Kelvin pun dilepaskan. Kelvin akhirnya tiba di tempat Dr. Dan ternyata Dr. Dan adalah Bob sendiri yang sedang menyamar yang membuat Kelvin kaget dan bergegas ingin pergi dari sana sementara dokter yang asli disekap duluan oleh Bob. Namun istrinya yang tidak tahu apa-apa bersikeras ingin melanjutkan kelasnya. Di sini Bob terus meminta agar Kelvin dapat membantunya karena hanya pekerjaan Kelvin yang bisa mengakses informasi tersebut agar bisa menangkap si Luwak Hitam dan akan berakhir malam ini. Singkat cerita, Kelvin pun membawa Bob ke sebuah tempat bertemu seseorang untuk mengambil data transaksi dan ternyata orang tersebut adalah Trevor yang sering membulinya saat masih SMA dulu. Namun sebelum memberikan data tersebut, di sini Trevor masih mengejeknya yang membuat Bob mengingat masa lalunya yang memalukan dulu. Lalu Kelvin menyuruh Bob untuk menghajarnya, namun Bob masih bersabar dan memilih pergi dari sana. Sementara Kelvin berhasil mendapatkan data transaksi tersebut. Di saat ingin menyusul Bob, agen Harris kemudian menelpon sambil memperlihatkan Maggie kepada Kelvin, lalu memerintahkan Kelvin untuk memberitahukan lokasi dia dan Bob saat ini, karena jika tidak, maka Kelvin akan ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan kepada negara. Di luar, Kelvin bertemu dengan Bob dan meminta maaf kepadanya karena telah memberitahukan lokasi mereka kepada agen Harris dengan terpaksa karena demi keselamatan istrinya. Sesaat kemudian, polisi pun datang dan menangkap mereka. Di ruang interogasi, agen Harris terus menanyai Bob, namun Bob tetap diam tanpa berkata apapun. Lalu, agen Harris mematahkan salah satu jarinya. Merasa kasihan, Kelvin pun akhirnya menyelamatkannya. Aksi tembakan pun terjadi dan mereka akhirnya terbebas dari sana. Sorry, man.
Di dalam mobil, Bob menyuruh Kelvin mengakses data transaksi yang diambilnya Daddy dan berhasil menemukan lokasi pembeli. Data rahasia tersebut yaitu di Boston. Karena lokasinya yang sangat jauh, mereka pun menggunakan pesawat menuju Boston. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat pembeli berada. Namun Bob melarang Kelvin masuk bersamanya karena akan sangat berbahaya. Kelvin pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, agen Harris tiba di tempat transaksi dan Kelvin langsung menyusul Bob ke dalam. Namun sesaat di dalam, dia ditembak dengan peluru karet oleh Bob agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian Kelvin pun pingsan. Di saat akan melakukan transaksi, tiba-tiba Phil datang yang ternyata Phil adalah si luak hitam itu sendiri yang memalsukan kematiannya agar bisa dengan bebas menjual kode yang dicurinya. Sesaat kemudian, agen Harris dan kelompoknya pun datang dan aksi tembak-tembakan lagi-lagi terjadi. Kelvin pun terbangun, kemudian menerobos masuk ke dalam dan mengambil semua kode tersebut dan kabur. Namun, aksinya itu membuat dia dikejar oleh pembeli. Di saat akan tertabrak, Bob datang menyelamatkannya. Namun, Kelvin belum mempercayainya lalu kembali kabur. Hell away from me, Bob! You shot me in the neck! Di luar, Bob dan Phil mendatangi Kelvin. Di sini, Kelvin masih kebingungan siapa luak hitam yang sebenarnya, lalu menembak Bob karena menduga luak hitam adalah Bob. Namun ternyata, Kelvin mengetahui luak hitam sebenarnya adalah Phil saat Phil mengakuinya. Kemudian, Kelvin mengalihkan perhatian Phil dengan bersalto. Lalu Bob pun terbangun dan membunuh Phil. Kemudian mereka pun pergi dari sana dan memberikan kodenya kepada agen Harris. Sesaat kemudian sebuah helikopter datang yang ternyata itu adalah Bob dan Kelvin yang diantar ke acara reunian oleh agen Harris sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Di dalam pesta, berkat bantuan Kelvin, Bob terpilih menjadi raja alumni sekolah angkatan 1996 yang membuat semua orang di sana keheranan siapa Bob Stone itu, yang ternyata dia si Robbie Riddick yang sering dibully dahulu. Di saat Bob maju ke depan, Trapper mendatanginya lalu mengejeknya lagi. Namun kali ini dengan satu pukulan, Trapper pun tumbang. Little bit. Di panggung, Bob berpidato lalu membuka bajunya. Kemudian Bob bertemu dengan wanita yang sejak dahulu dia cintainya. Film pun berakhir, ending yang sangat menghanukan, bosku. Seperti biasa, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Dan jangan lupa sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Serta tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya Aris The Gasting, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next video. Bye bye. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah.